Baik Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah. Baik, selanjutnya kita masuk sesi kedua, sesi tanya jawab bersama Ustadz Dr. Ar-Razi Hasim MA, kurang lebih selama 15 menit. Mungkin kami buka 3 penanya. Pertanyaannya mohon langsung saja, to the point, tidak bertele-tele. Baik, kami persilakan. Yang pertama, yang depan dulu. Silakan berdiri mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan bahwa kita ini kan adalah ada jasad dan ada ruh. Kalau kita punya orang tua, ada orang tua jasad dan ada orang tua ruh. Bagaimana cara kita berkomunikasi kepada Abul Arwah dan Ummul Arwah dalam rangka untuk menjadi anak yang soleh? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berkomunikasi dengan Abul Arwah, Bapak Rohani, ini cuma istilah. Bapak, Ibu Rohani, itu dengan cara menyapanya. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampaikan itu. Salam rindu atas engkau wahai ayah rohaniku. Bahkan boleh dibaca Assalamualaikum ya abati ya abaruhi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayah rohaniku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gitu. Jadi disapa. Sebelum kita berbicara, sapa dulu. Dan adab kepada ayah rohani baginda Rasulullah SAW, sapalah beliau. Sapalah setiap hari, setiap saat, setiap masuk ke setempat, apalagi masuk ke masjid-masjidnya. Ya, masuk masjid baca Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Pulang ke rumah, undang nur Rasulullah masuk ke rumah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Undang nur masuk ke rumah supaya rumah tidak panas. Kalau kita mau tengkar, kita ingat ada Rasul, cahayanya masuk. Kita malu kepada Rasulullah marah-marah kepada istri. Kita malu tengkar. Kita malu berbuat jorok kalau sudah mengucapkan salam ke dalam ruangan dan rumah. Ucapkan salam kepada beliau, ya. Terima kasih. Mungkin yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Saya tidak ada pakai pertanyaan atau apa. Saya cuma mau bilang, saya datang dari jauh dari Sintang hanya untuk ketemu Buya. Karena saya memang penggemar berat Buya. Baik. Alhamdulillah 90% lebih di YouTube tuh, di history itu memang Buya terus. Hanya itu saja Buya. Semoga bermanfaat. Iya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar di Fatri wassalamualaikum. Baik Buya, Buya ada pertanyaan dari kertas ini. Buya yang saya muliakan, saya ingin dulu Pak. Ada pertanyaan dulu Pak. Ini Buya, maksud kalbu mukmin baitullah, apa maksudnya Buya? Ada ungkapan ulama, ini bukan hadis. Ingat, ini bukan hadis. Ini kebanyakan kawan-kawan saya pencinta kajian kolbu tapi tidak mengerti ilmu hadis. Kalau sudah Arab disebut hadis. Tidak benar ya, harus diluruskan. Kalau bukan hadis jangan katakan hadis. Ya. Ini bukan hadis, ini kalimat ulama memahami makna daripada masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman, yang ngapain mendirikan sholat, bayarkan zakat dan selanjutnya. Lalu masjid itu bangunan ini atau orang yang sholat? Ada bangunan di Eropa, di Paris, di Prancis, di Spanyol, bahkan di Turki ada bangunan gereja menjadi masjid. Masjid jadi gereja. Berarti yang disebut masjid itu bukan ornamen, arsitektur seperti ini. Ini budaya orang Indonesia buat masjid. Mesti ada kubahnya.
Dulu Nabi buat Masjid Nabawi tanpa kubah, karena kubah itu tradisi orang-orang Persia dan Romawi. Ya. Jadi yang masjid itu apa? Masjid itu tempat orang sujud. Banyak orang sujud, tapi kolbunya tidak sujud. Maka tempat kolbu sujud ini juga harus diketahui. Ya. Di bagian manakah kolbu kita sujud? Ketika seseorang mengenali rahasia kolbunya, maka dia akan sadar qalbul mu'min baitullah. Masjid hakiki itu ada di kolbu. Itulah sebabnya malaikat itu datang bukan ke bangunan yang seperti ini. Malaikat datang kalau di dalam bangunannya ada orang-orang yang kolbunya sudah jadi masjid. Ya, kolbunya sudah makmur menyebut nama Allah. Yuzkarus fi hasmuh, nama-nama Allah disebut-sebut di sana. Maka setiap kolbu yang sibuk menyebut nama Allah, sibuk membesarkan Allah, kolbunya masjid. Kolbu kita sudah jadi masjid belum hari ini? Belum ya? Sudah menjadi rumah Facebook? Sudah menjadi sampah WhatsApp? Apalagi sudah menjadi gudang Instagram. Kapan kolbu ini menjadi masjid? Apabila orang mulai menyebut nama Allah di dalamnya. Maka belajarlah zikir kolbu, zikir khafi, wazkur rabbaka fi nafsik. Begitu Allah berkalam dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb engkau? Siapa nama Rabb engkau? Katakan Allah di kolbu. Itulah pentingnya belajar zikrullah. Itulah pentingnya talqin zikir. Carilah guru yang tepat. Semoga beliau terima kita jadi muridnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan Pak. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu ya, ini guru saya selalu kalau kita sholat sebelum takbiratul ihram mengucapkan ilahi anta maksudi rodahu matlubi. Lalu setelah salam tangan beliau selalu begini, lalu begini. Saya tanya, yang dibaca itu apa guru? Istighfar katanya. Nanti kalau kamu sholat hati kamu pasti tidak betul, maka beristighfarlah kamu. Tapi ditandakan dengan ini, saya khawatir Bu ya, itu menambah rukun sholat. Lalu dikatakan bid'ah. Lalu yang ketiga, setelah baca doa, ketika dia berzikir, dia mengucapkan maaf lupa saya. Jika ada kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak didoain orang, pertanyaannya kebanyakan. Baik, sebelum sholat baca ilahi anta maksud. Jangankan itu Bapak bilang gorengan boleh. Saya mau makan durenah, gitu. Boleh juga. Yang penting jangan setelah takbir Pak ya. Tapi kalau Allahu Akbar mau beli durenah, itu baru jalan. Ilahi duren maksudi. Itu baru masalah Pak ya. Tapi kalau sebelum takbir bebas. Namun hamba yang sudah kolbunya menjadi masjid, kita kalau mau ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan terbaikmu ketika ke masjid. Perhiasan kolbu adalah nama-nama Allah. Maka sebelum bertakbir, penuhi kolbu dengan nama Allah. Makanya guru Bapak tadi, sebelum dia takbir, dia luruskan, dia buang selain nama Allah. Dia katakan, ilahi anta maksudi, ya Allah, jika ada di kolbuku selain nama engkau, bersihkan, cukup engkau saja. Jika ada kehendak-kehendak, ingin khusyuk, ingin sakti, ingin hebat, tolong luruskan, jadikan hanya ridhomu jadi tujuanku. Itu maksud beliau. Selama tidak dibaca dalam sholat, tidak bid'ah. Yang bid'ah kalau dibaca setelah takbir. Ya, ada yang baca ilahi maksudi setelah takbir?
Saya bilang ente ahli bidah. Ya. Terus ba'da sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat udah selesai belum? Boleh guling-guling nggak? Boleh loncat-loncat nggak? Boleh dengerin YouTube saya nggak? Kalau cuma begini-begini gini, boleh nggak? Oh, kalau yang akhwat bedak-bedak. Boleh nggak bedak-bedak habis assalamualaikum? Jadi nggak ada masalah. Adapun beliau begitu, karena Nabi dulu pernah setiap selesai sholat, beliau minta ampun kepada Allah. Karena Nabi tidak punya dosa, maka beliau tidak megang apa-apa. Beliau cuma merasa berdosa. Karena merasa kurang cukup bersyukur. Kalau kita nih banyak dosa, mulai dari otak nih yang jorok. Udah jorok kan hari ini? Tuh, jujurlah, walaupun kepalanya pakai songkok, dalamnya jorok. Saya sama. Otak saya ini sama kotornya dengan otak Bapak. Cuma bedanya Allah pertemukan saya guru-guru yang mengajarkan cara mengcleannya, membersihkannya. Jadi kalau mau sholat terasa nikmat lagi. Kita mau makan, piring kotor, bisa makan. Kita mau makan, di baju ada bisa makan. Mau ketemu Allah, Allah menyajikan makanan namanya sholat. Di kolbu ada hasad, ada tai sombong. Gimana kolbu akan menyantap nama Allah? Nggak bisa. Maka sebelum sholat bersihkan kolbu, setelah sholat bersihkan kembali kolbu. Dengan cara kita hanya mampu berusaha istighfar, Allah lah yang membersihkannya. Ya. Baik, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Salam ta'zim, salam hormat untuk Ustaz. Pertanyaan dari saya mengenai Al-Quran Ustaz. Jadi ada kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirat wajilat qulubuhum. Jadi bagaimana cara agar ketika kita baca Quran itu nikmat? Karena kalau saya sering mendengar ceramah Ustaz itu Abuya tentang bagaimana cara bersolawat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua yang terakhir Abuya, mohon izin saya pernah mendengar, karena kalau kita biasanya ada nanti kalau di akhirat akan ada at-taghabun ataupun bisa dibilang hari ditampakkan semua kesalahan. Itu bagaimana pandangan ataupun daripada Islam kita ketika kita yang sebagai pendosa ini, bagaimana cara memotivasi yang terbaik pada diri kita? Kadang-kadang kita yang sebagai yang anak-anak muda tuh untuk melakukan kebaikan selalu dihantu-hantui dengan bagaimana kesalahan-kesalahan kita di belakang. Bagaimana? Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Supaya tertarik membaca WA, kenali dulu siapa yang ngirim WA. Supaya menarik membaca message, kenali dulu siapa yang mengirim message. Kalau yang mengirim si dia yang kita cinta, walaupun beberapa tahun yang lalu dibuka nggak, dibalasnya, asik nggak balasnya? Tahu-tahu berbalas sudah 2 jam. Ya, begitulah orang yang sudah cinta kepada Allah. Maka tahu-tahu baca Quran sudah 3 jam, tahu-tahu baca Quran sudah tamat. Kalau sudah kenal kepada Allah yang menurunkan. Tapi kenal kepada Allah, semakin engkau mengenalinya, semakin engkau menyadari betapa engkau tidak dapat mengenalnya. Karena dia sangat-sangat luas, dia sangat-sangat hebat. Semakin kita mengenalinya, semakin kita sadar, aku tidak sanggup mengenal dirimu ya Allah, hanya engkau yang mampu mengenal dirimu. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Kita sama-sama muda, cuma beda umur. Saya sudah kepala 3 ya. Kalau 35 itu kepala 3 apa kepala 4? 3 ya. Ntar lagi 36. Emang antum kira saya nggak pernah dosa? Saya punya dosa. Dosa ke orang tua, dosa ke teman,
dosa hati, dosa mata, dosa semua. Nggak ada di badan saya ini kecuali di situ ada dosa. Tapi syaitan punya was-was. Nama syaitannya Al-Khannas. Kata si Khannas, ngapain kamu tobat? Besok juga maksiat lagi. Itu si Khannas. Kalau kita paham, Khannas ini sudah berbohong, sudah sombong. Tahu apa dia takdir masa depan. Si Khannas bilang, ngapain kamu maksiat lagi, besok maksiat? Berarti dia seakan tahu besok terjadi. Jangan tertipu. Seorang mukmin menganggap umurnya ya hari ini. Walaupun kita punya planning setahun ke depan, sebulan ke depan, 7 tahun ke depan, tapi umur seorang mukmin hari ini, detik ini, maka detik ini juga dia tobat, karena dia nggak tahu setelah ini masih bisa tobat atau tidak. Jadi tobat gak usah ditunggu-tunggu. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau nanti diulang lagi, itu urusan takdir masa depan. Takdir ente hari ini, pilih takdir tobat atau putus asa. Takdir bisa dipilih. Namanya kasab, usaha. Sebatas itu kita bisa memilih. Selebihnya itu pilihan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguasai. Mungkinkah Allah berkehendak kepada hambanya keburukan? Gak mungkin. Kalaupun buruk kata si hamba, pasti ada baiknya. Ya. Jadi kalau kita merasa masa lalu, antum kan masih muda, ya. Ini yang tua-tua ini maksiatnya lebih besar dari antum. Ini mau soleh kok. Paling cuma maksiat 2-3 kali kan, ngicip-ngicip. Ini maksiatnya banyak ini. Tersimpan dari kelopak matanya, hidungnya, wajah ini bisa nyimpan memori. Kalau dibuka semuanya kan gawat, ya. Maka kata Ibnu Athaillah Sekandari, orang hebat kasyaf itu bukan yang bisa membaca maksiat di tubuh orang, tapi dia bisa membaca di tubuh dirinya. Orang maju itu bukan yang putus asa karena masa lalunya, tapi dia berpikir baik untuk masa depannya. Maka tobat detik ini juga, sadari kesalahan kita detik ini juga, ya. Wallahu a'lam. Siapa tahu ada yang pulang bis ini meninggal, tobat sekarang Pak. Tapi saya minta umur kita dipanjangkan, karena kita ingin berjuang sampai akhir zaman, sampai Al-Imam Al-Mahdi muncul di muka bumi. Semoga Allah takdirkan kita bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Berjuang bersamanya, bertempur bersamanya, tidak gampang tersinggung, mudah memaafkan orang, berbaik sangka kepada Allah dan makhluknya. Khalas. Satu lagi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyaksikan Buya di Banjarmasin mentalkin atau menghadiahkan zikir tahlil ya kepada para jamaah, dan kami juga di sini rindu karena banyak yang berzikir dan tidak mendapatkan mursyid yang benar, barangkali begitu. Kami juga ingin mendapat kelurusan tentang bagaimana cara mencari mursyid yang benar, itu pertama. Yang kedua, kami ingin kepada Buya ini, karena bagaimanapun zikir yang baik dilakukan tanpa mengenal nama ruh pribadi, ruh diri, mungkin akan nyasar entah kemana. Jadi kiranya bagaimana caranya Buya memberikan gambaran kepada kami untuk mencari mursyid atau siapa saja yang bisa memberikan jalan kami untuk menemukan nama ruh diri. Terima kasih Buya. Yang terakhir mungkin sangat santer gitu, bahwa ini akhir zaman, Imam Mahdi telah banyak dinyatakan telah berada, bahwa saat ini saya pengikut zikir Buya walaupun melalui YouTube, tetapi selalu berkirim Fatihah kepada Buya juga dan kepada guru-guru lainnya gitu. Menurut para ulama atau pendapat Buya, jika kita mengikuti kajian seorang guru atau yang berada di YouTube ya barangkali atau di media sosial lainnya secara utuh,
tidak tertinggal sedikit pun dari petikan-petikan kalimatnya pada satu majelis tertentu. Apakah sah zikir kita itu mengikuti aliran itu misalnya kan? Karena kita yakin bahwa aliran itu benar dan sesuai dengan kajian. Kita punya kitab sendiri yang sama seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama ruh, berbursid, dapat talqin, itu semua hak dari Allah. Jika memang kita dapat haknya, maka Allah mudahkan bertemu guru-gurunya. Ya, maka mohonlah kepada Allah supaya Allah memudahkan kita. Ya, yang penting jangan jauh-jauh dari kekasih-kekasih Allah. Dan yang kedua, mengenai berguru lewat online. Di zaman dulu ada berguru lewat risalah. Guru dari guru kami, Syekh Yasin Al-Fadani, berguru kepada Sayyid Ahmad Al-Ghumari lewat risalah. Sebelum bertemu beliau pakai surat dulu, lalu diijazahkan lewat risalah. Lalu Allah takdirkan mereka bertemu. Jadi melihat yang di Facebook, yang di YouTube, selama itu utuh, maka itu sah, mewakili murasalah, tukar surat menyurat dulu. Dulu sosial medianya surat, sekarang sosial medianya YouTube. Namun tentu kekuatannya tidak sekuat kita hadir. Allah Maha Baik. Meskipun demikian, meskipun rekaman, banyak juga yang bergetar kolbunya. Karena rekaman itu menyimpan energi. Siapa yang kolbunya mencari, pasti menemukan rasanya. Ya, saya pun kalau nonton itu sendiri, saya ngeliat bukan diri saya, Pak. Saya juga nangis lagi. Makanya aja nggak berani nonton, takut nangis mulu. Ya, ada orang tunjuk, ini siapa ini? Ya, pura-pura nggak dengar kita ya. Jadi sah, namun berguru secara online. Dan siapapun yang hadir, jika niat berguru, insya Allah diterima sebagai murid. Kirim Fatihah untuk Nabi dan guru-guru kita semua. Walaupun satu huruf dia mengajar, apalagi guru yang mengajarkan cara berzikir, cara mengenalnya, cara mengenal kekasihnya. Itulah guru sebenar-benar guru. Dan guru itu tidak sendiri. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, guru itu tidak sendiri. Rasulullah memerintahkan Muaz, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman jadi guru. Salman jadi guru. Inilah gerakan akhir zaman. Jika sebuah thariqat itu benar, dia tidak akan bergerak sendiri. Jika harokah itu benar, maka harokahnya tidak gerak sendiri. Dia bergerak dengan guru. Semuanya tidak merasa paling benar, semuanya hanya mencari kebenaran. Kita boleh mencari kebenaran, tapi tidak boleh merasa paling benar. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, setelah ini masih lanjut lagi. Ya, oke. Ada penyerahan buku. Sebelumnya saya sampaikan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.